teman saya di samping, teman-teman, itu adalah foto saya. Dan mungkin teman-teman mau tahu lebih banyak tentang saya, teman-teman bisa scan barcode ini, semua tentang saya ada di situ. Dan malam ini saya ingin membahas tentang menjadi pembicara bagi anak. Biasanya kan kita jadi ikut kelas-kelas public speaking untuk orang dewasa dan lain sebagainya, tapi saya mau lebih spesifik ke anak begitu. Jadi ini juga bagian dari pengalaman saya yang saya jalani beberapa tahun ini. Jadi saya mau share juga ke teman-teman. Ketika bicara tentang menghadapi anak, pasti akan ada banyak orang yang bilang, ini sangat memusingkan karena dengan dia punya problem yang begitu banyak dan lain sebagainya, pasti akan ribet sekali. Banyak orang yang bahkan menyerah begitu, bahkan belum mulai. Kalau misalkan teman-teman saya, karena saya jurusan pendidikan, jadi pasti akan ada praktek di sekolah, dan kalau di sekolah pasti teman-teman banyak sekali sharing, sangat-sangat melelahkan karena kita omong dong jo omong, kalau bahasa alor begitu. Saat kita bicara, mereka juga ikut bicara, dan itu akan memusingkan, terutama orang NTT. Kalau ini untung so ada peraturan, kalau tidak saya pukul nih. Pasti akan seperti itu. Tapi saya mau memberikan sedikit dari pengalaman saya untuk teman-teman. Siapa tahu teman-teman jika berkesempatan untuk bicara dengan anak lagi, teman-teman sudah tidak bingung, dan nanti kalau misalkan ada yang juga punya pengalaman untuk di-sharingkan, boleh. Ya, selanjutnya ini tadi tentang public speaking yang sudah saya singgung. Kita banyak sekali sudah mendapatkan tips-tips yang saya rangkum secara umum. Pasti orang-orang akan meminta kita, coach-coach pembicara, akan meminta untuk bicara dengan pelan, memahami materi, latihan-latihan, perhatikan penampilanmu, perhatikan bahasa tubuh, lakukan kontak mata, ucapkan terima kasih. Itu adalah hal-hal yang sudah mungkin teman-teman yang di sini juga sudah dengar, karena itu sudah sangat umum dibicarakan. Nah, tapi untuk menghadapi anak, kita perlu memberikan sentuhan-sentuhan khusus ketika kita berbicara, karena mengingat anak dengan segala dengan dunianya pasti sangat berbeda dengan kita orang dewasa seperti itu. So, tapi tetap dalam bicara dengan anak, kita perlu untuk melaksanakan beberapa tips ini, yaitu bicara dengan perlahan, terus memahami materi dengan baik, dan paling penting latihan yang berikut, perhatikan penampilan juga, sesuaikan dengan audiens, dan serapi mungkin itu akan membantu meningkatkan kepercayaan diri kita, dan perhatikan bahasa tubuh, dan lakukan kontak mata, serta ucapkan terima kasih. Seperti itu. So, kita akan next lagi, Kak. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Ini adalah pertanyaan besarnya. Yap, ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas. Jadi, anak kecil, kita untuk berbicara dengan anak kecil, kita perlu melihat segalanya dengan perspektif anak. Nah, pasti teman-teman di sini juga pernah menjadi anak kecil dan kemudian bertumbuh dan dewasa. Jadi mungkin sebelum kita bicara dengan anak-anak, kita merenung dulu nih. Oh iya, dulu waktu saya anak, saya merasa begini. Apa yang saya rasakan, apa yang saya sukai, apa yang saya tidak sukai. Saya berharap orang dewasa melakukan apa terhadap saya. Itu mungkin bisa kita renungkan dulu, biar kita bisa dapat poin-poin. Oh ini nih, ini yang saya tidak suka, ini yang saya suka, dan ini yang saya berharap orang dewasa lakukan. Karena hal ini sangat mempengaruhi banyak hal. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan ketika berbicara dengan anak-anak? Ada yang pertama, menyesuaikan bahasa. Yang berikut, intonasi. Yang berikut, kalau tadi untuk orang dewasa kita hanya bicara tentang
kecepatan kita berbicara, tapi kalau di anak-anak intonasi itu sangat penting juga. Perhatikan keinginan anak juga. Tadi saya bilang kita perlu memperhatikan lagi, mengevaluasi apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita sukai. Yang berikut rasa bosan anak, yang berikut konflik yang dihadapi anak, dan yang paling terakhir menghargai anak. Kita akan membahas satu persatu di slide selanjutnya. Kita mulai dengan menyesuaikan bahasa. Nah, ini kita harus menyesuaikan bahasa. Yang pertama, kita harus tahu bahwa anak-anak itu mempunyai kemampuan bahasa yang tidak sebaik orang dewasa, karena mereka baru lahir, selama di kandungan tidak ada yang mengajarkan mereka bahasa, jadi akan mereka masih belajar. Itu seperti kita baru memulai untuk belajar satu bahasa baru. Supaya lebih relate dengan kita, misalkan saya beberapa kali mulai untuk belajar bahasa Inggris, itu susah sekali untuk memahami kalau misalkan bahasanya sudah terlalu kompleks. Nah, itu karena ketidakmampuan anak, kemampuan bahasa anak yang masih rendah, sehingga kita perlu memilih kata yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Gunakan kata-kata yang sesimpel mungkin agar anak-anak bisa paham. Tapi memang akan sulit sih kalau misalkan kita ingin menjelaskan sesuatu yang kompleks, misalkan ini tentang gizi seimbang yang kemarin Bang Kemal kasih begitu. Itu akan sulit kalau misalkan kita bicara kepada anak, itu akan sulit karena ada istilah-istilah yang cukup kompleks untuk dijelaskan kepada anak-anak. Tapi itu tantangannya, kita harus memilih kata-kata yang tepat. Nanti saya akan kasih contoh beberapa. Yang berikut adalah gunakan kalimat yang tidak terlalu panjang. Jadi kita diharapkan untuk tidak menggunakan kalimat yang tidak terlalu panjang, karena nanti terlalu panjang itu akan semakin kompleks, yang akan semakin sulit untuk dimengerti oleh anak-anak. Jadi kalimatnya sepotong-sepotong saja. Tapi informasinya tidak boleh sepotong-sepotong ya. Ini juga nanti saya akan kasih contoh di slide selanjutnya. Yang berikut, jelaskan suatu konsep dengan menggunakan analogi yang sesuai dengan keseharian anak. Menggunakan analogi yang sesuai dengan keseharian anak. Jadi mungkin ada satu hal yang terlalu kompleks yang kita tidak bisa jelaskan kepada anak, mungkin kita bisa kasih contoh yang relate dengan anak-anak, yang mungkin lagi tren sekarang. Kalau misalkan kita bicara untuk anak-anak yang SMP, SMA, nah itu kan ada tren TikTok dan lain sebagainya, kita harus update. Tapi kalau untuk anak-anak yang lebih kecil lagi, mungkin kita menyesuaikan dengan permainan yang sering dimainkan misalkan, atau apapun yang sekiranya kita menganggap bahwa mereka sudah paham tentang ini. Yang berikut adalah membantu anak untuk mengimajinasi hal yang sedang kita jelaskan, seperti itu. Misalkan kita ingin menjelaskan tentang menjelaskan tentang satu hal, coba untuk ini menggunakan imajinasi. Kata-katanya seperti ini. Misalnya seperti kalian sedang, nah itu bisa membantu anak untuk mengimajinasikan sesuatu seperti itu. Kalau misalkan kita mau memberikan contoh tentang kenapa bisa ada malam dan kenapa bisa ada siang, nah itu mungkin kita bisa menjelaskan seperti misalnya seperti Yoel sedang menyenter HP. Nah, kalau Yoel center dari satu sisi saja, satu sisi tidak akan kena sinar matahari. Nah, itu meski kita tidak sedang peragakan, tapi itu yang biasa dilakukan anak-anak. Misalkan mereka pegang senter atau apa, itu membantu mereka. Jadi coba bayangkan seperti itu akan membantu anak untuk memahami konsep yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, tips tambahan untuk sebenarnya ini tidak masuk di menyesuaikan bahasa juga, tapi ini bagian yang juga penting, yaitu membiarkan anak untuk
membiarkan anak untuk berpartisipasi, terus gunakan pertanyaan setiap kali menjelaskan sesuatu, dan buat anak menyampaikan menyambung kalimat yang sedang kita buat. Ini juga bisa membantu anak supaya tetap fokus, karena anak punya fokus yang sangat rendah. Jadi kalau misalkan dikasih pertanyaan dan diminta untuk menyambung kalimat, itu akan membuat anak tetap stay dengan kita, sehingga anak-anak tidak sibuk sendiri seperti itu. Meski kemungkinan sibuk sendiri akan tetap ada. Contohnya nih, misalkan jika kita ingin menjadi sehat, nah itu kalimat. Setelah itu kita perlu makan yang sehat. Nah, kalimatnya sepotong-sepotong dulu. Nah, makanan yang sehat seperti apa? Makanan yang sehat adalah makanan yang ada apa saja. Nah, itu minta partisipasi dari anak-anak. Misalkan, oh iya, ada telurnya, ada sayurnya, atau apa begitu. Seperti itu. Itu akan sangat membantu anak-anak. Kita next, lanjut. Nah, intonasi. Kita masih dalam contoh yang tadi. Pentingnya intonasi. Beri penjelasan yang penuh dengan nada. Terutama untuk anak-anak TK dan anak-anak kelas 1. Waktu itu saya sempat kasih materi tentang daur ulang sampah kepada anak-anak kelas 1. Itu nada-nada sangat membantu. Misalkan tadi contohnya, makanan yang ada sayurnya, ada buahnya, ada dagingnya. Nah, seperti itu. Selain itu, kita juga perlu berolahraga. Seperti itu. Terdengar seperti ada lagu-lagunya, ada nada-nadanya. Nah, itu akan membantu anak untuk memahami dan tetap fokus dengan kita. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita juga harus memperhatikan keinginan atau kebutuhan dari anak. Nah, anak tidak ingin terlalu banyak penjelasan. Seperti itu. Nah, jadi kita sebaiknya ketika menjelaskan sesuatu, kita perlu ada gerakan. Kalau misalkan ketika kita bicara dengan orang dewasa, mungkin kita hanya butuh body language secukupnya. Tapi kalau misalkan dengan anak-anak, kita butuh lagi body language yang lebih banyak lagi untuk menarik anak-anak. Seperti itu. Terus anak-anak ya tidak terlalu ingin banyak penjelasan. Jadi kalau misalkan kemarin di SD saya menjelaskan sedikit saja, tapi langsung kita beberapa menit kemudian kita langsung melakukan praktek dengan buat ekobrik. Nah, itu langsung dikasih masuk, dan kemudian selama proses praktik yang sudah kita jalankan, baru anak-anak mungkin ada bertanya dan lain sebagainya. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak seperti itu. Jadi tidak dengan ceramah seperti itu akan membuat anak-anak bosan. Yang berikut, anak-anak lebih suka bermain. Jadi mungkin kita berkegiatannya langsung dengan praktikum, langsung dengan praktik, itu akan sangat baik, karena anak-anak lebih suka mengeksplorasi hal yang baru. Seperti itu. Dengan gunting-gunting, tapi kemarin tetap didampingi oleh guru, orang dewasa. Seperti itu. Terus anak ingin didengar. Contoh kasus, kalau untuk anak SMP ke SMA itu tidak terlalu seintens itu. Tapi untuk anak-anak yang kelas 1 TK sampai kelas 4, kelas 5 itu mungkin masih ada. Itu akan selalu ada banyak komplain yang masuk. Seperti itu. Misalkan Kak Yoel dipukul si A, saya di ini si B. Pak Yoel tidak punya gunting, Pak Yoel harus bikin ini, bikin itu. Nah, seperti itu. Sebaiknya kita sebagai orang dewasa kita bisa mendengarkan dengan baik, tetap mendengarkan. Mungkin ada beberapa, karena terlalu banyak, ada beberapa yang kemudian kita lewatkan. Tapi itu tidak apa-apa selama kita
anak-anak merasa didengar, itu saja sudah cukup. Nah, yang berikut, anak-anak butuh perhatian. Nah, karena butuh perhatian, mereka biasanya bertanya, mengadu segala hal seperti itu. Nah, itu untuk beberapa kasus ada beberapa anak yang butuh perhatian yang lebih, ada beberapa anak yang tidak butuh perhatian yang sebanyak yang lain seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk anak yang butuh perhatian lebih, yang biasanya dalam tanda kutip jadi biang kerok di dalam kelas seperti itu, atau di dalam ruangan yang kita kita bawakan materinya, jadi salah satu audiens yang jadi biang kerok, mungkin kita bisa kasih tanggung jawab, karena dengan memberikan tanggung jawab itu uh, biasanya dia akan lebih tenang, karena dia merasa, oh iya, saya sudah punya tanggung jawab, berarti saya sudah cukup diperhatikan seperti itu. Dan yang paling penting ini yang harus kita tahu bersama, tidak ada anak yang nakal, tapi anak hanya butuh perhatian seperti itu. Yang berikut adalah untuk bagian yang ingin didengar itu tadi sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa anak yang hanya memberikan aduan untuk diperhatikan, tapi kita juga harus perhatikan ada beberapa aduan yang kalau perlu ditindaklanjuti dan diintervensi oleh orang dewasa perlu kita lakukan. Jadi misalkan ada yang sampai itu kita akan bahas juga di bagian konflik ya. Misalkan ada kasus yang sampai ada yang sampai menangis dan lain sebagainya, itu perlu kita tindak lanjut seperti itu. Yang berikut adalah ini, anak butuh bergerak, mendengar, melihat. Ya, ini bergerak 2 kali. Anak butuh bergerak, mendengar, dan melihat. Jadi semua indera yang mereka punya harus dimanfaatkan dengan baik selama kita memberikan materi dan lain sebagainya, agar anak bisa lebih menerima materi yang kita atau konsep yang kita sampaikan dengan baik. Yang berikut, anak ingin sesuatu yang menarik. Jadi misalkan kita membawakan materi tentang satu hal, terutama untuk anak-anak yang di kelas 5 ke bawah mungkin, itu mereka membutuhkan media. Itu harus sekali. Jadi mereka membutuhkan media untuk membantu mendeliver materi yang kita sampaikan. Dan medianya bisa kita bikin berwarna-warni. Jadi mungkin kita mengenal tentang tubuh manusia, kita bisa menggambar manusia dengan warna yang cerah seperti itu. Atau dulu pernah kita buat bikin materi tentang menyampaikan materi tentang tas siaga bencana, itu juga medianya dibikin seramai dan seberwarna mungkin. Seberwarna mungkin. Untuk ramai kita harus memperhatikan juga, kalau jangan sampai terlalu ramai, nanti pesannya malah tidak tersampaikan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah rasa bosan. Itu juga tadi sudah kena tipis-tipis di sebelah. Anak bosan dengan sesuatu yang monoton. Jadi kita perlu memberikan sesuatu yang menyenangkan. Dan tapi kita tidak bisa memaksakan, misalkan anak kelas 1. Oh, kita sudah melakukan sesuatu yang tidak membosankan nih, sudah pakai nada intonasi yang benar dan lain sebagainya. Tapi kok mereka di 1 jam menit ke 30 lah selama kita menyampaikan materi kok sudah bosan. Ya jelas mereka sudah bosan, karena waktu waktu fokus mereka itu rendah. Jadi kita harus menyampaikan materi atau konsep yang mau kita sampaikan kepada anak-anak tetap harus dengan sepadat mungkin supaya anak-anak tidak bosan. Karena kalau misalkan kita buat selama 1 jam, oh itu tidak efektif sekali kalau dikasih ke anak-anak. Jadi mungkin 30 menit itu sudah cukup lama. Tapi untuk anak-anak SMP dan SMA itu masih boleh selama diselingi dengan games dan lain sebagainya. Seperti itu. Next.
Nah, konflik konflik yang dihadapi anak selama kita berkegiatan, sebentar, ya, ya, selama kita berkegiatan dengan anak, biasanya anak akan yang pertama kita harus tanyakan kesiapan anak untuk mendengarkan materi atau ya mendengarkan materi yang kita sampaikan. Biasanya setiap kali memulai saya akan bertanya, sudah makan belum? Kalau misalkan pagi sudah sarapan belum? Atau siang sudah makan siang belum? Seperti itu. Karena kalau misalkan itu belum, kalau orang dewasa mungkin itu akan baik-baik saja, tapi untuk anak-anak tidak, itu tidak akan baik-baik saja. Seperti itu. Mungkin kita juga bisa menanyakan bagaimana perasaan mereka hari ini, supaya kita pastikan bahwa semua orang, semua anak-anak bisa fokus dan memiliki mood yang baik seperti itu. Yang berikut, mendengarkan setiap aduan yang tadi sudah saya sampaikan. Biasanya anak-anak akan sedikit kesulitan dalam menyelesaikan konflik, jadi biasanya mereka mengadukan itu kepada orang dewasa. Seperti itu kepada kita dan harus didengar juga. Nah, ini bagian ini yang menjadi sangat menantang karena terkadang karena ada banyak aduan, akhirnya kita tidak fokus dengan materi yang mau kita bawa. Tapi itu lagi tantangan berikutnya. Dan berikut ya, biarkan anak menyampaikan menyelesaikan konfliknya sendiri. Jadi misalkan ada aduan seperti itu, mungkin kita mendengarkan kalau misalkan ada beberapa konflik yang uh, perlu kita perhatikan, kita perhatikan saja. Jadi, tapi tetap dengan konsep anak-anak lah yang menyelesaikan konfliknya. Ini membantu anak-anak supaya mungkin itu jadi hal kecil buat kita, tapi itu jadi pembelajaran besar untuk anak-anak. Mungkin di kemudian hari mereka memiliki konflik, mereka bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Yang berikut, ya, tindak lanjuti setiap aduan yang sekiranya perlu diintervensi oleh orang dewasa. Nah, itu juga perlu kita lihat kalau misalkan ada ini yang perlu diintervensi, kita perlu intervensi. Nah, ini juga menyambung akan nyambung dengan yang berikut. Selama mengintervensi, kita tidak menyelesaikan permasalahan anak, tapi kita membantu anak untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Contohnya seperti kemarin. Kemarin saat kita waktu saya memberikan materi tentang pengelolaan sampah ekobrik, ada dua anak yang bermasalah dan itu diadukan. Jadi saya pergi dan mendekati dan ternyata mereka punya punya runcing yang sama, tapi yang satunya hilang. Jadi dua-duanya mengklaim yang satu ini. Nah, jadi akhirnya saya perlu mengintervensi karena itu mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri. Nah, tapi cara intervensi saya tidak dengan, oh ya sudah, kalau begitu ini saya ambil saja biar konflik selesai. Runcing peruncingnya saya ambil saja biar tidak ada yang dapat. Nah, tidak seperti itu. Tapi saya ke mereka berdua terus bertanya, kira-kira kamu yakin tidak, bertanya kedua-duanya, yakin tidak ini apa kalian bawa runcing begitu. Siapa tahu yang satunya tidak bawa runcing, yang satu bawa, tapi si yang tidak bawanya nih mengklaim yang runcingnya yang bawa begitu. Terus setelah itu memastikan, kita mencari tahu dulu, terus menanyakan dengan teman-teman yang ada di sekitarnya, kira-kira tadi kamu lihat yang pertama kali mengeluarkan runcing siapa? Seperti itu. Tapi akhirnya tidak ada resolusi dan pada akhirnya ada si anak yang merasa kehilangan runcing ini, dia bilang dia punya dua runcing sebenarnya yang sama. Nah, terus akhirnya kita bertanya, oh kalau begitu tidak apa-apakah kalau misalkan salah satu hilang, kan masih ada yang satu. Dan akhirnya dia menerima itu. Dan yang pasti kita harus memastikan bahwa itu dia harus menerima dengan baik. Seperti itu. Jadi kita perlu
memberikan intervensi tapi tetap membiarkan anak menyelesaikan konflik. Jadi kita hanya memberikan intervensi dengan bertanya dan lain sebagainya untuk mendorong anak bisa menyelesaikan konfliknya. Seperti itu. Yang berikut, ya, menghargai anak. Nah, menghargai anak seperti kita menghargai orang dewasa, tapi dengan cara anak. Ini yang sering sekali saya sampaikan di beberapa tempat, karena banyak dari kita yang ketika bertemu dengan orang dewasa, terutama orang-orang penting seperti itu, kita akan berusaha untuk memakai pakaian yang baik, memilih kata yang baik, intonasi yang baik, memberikan impresi terbaik lah dari kita, dan menggunakan kata-kata yang sesopan mungkin untuk orang yang kita temui begitu. Nah, hal-hal ini juga yang perlu kita lakukan juga terhadap anak. Jadi misalkan anak-anak, menghargai anak contohnya seperti apa? Ya tadi kalau misalkan anak-anak mengadu, kita mendengarkan dengan baik. Jadi kita tidak mengabaikan, kita tidak bilang, terutama kalau misalkan kita di bagian NTT, anak-anak kalau mengadu, ih, lu anak kecil jadi diam saja. Nah, kita malah mengabaikan aduan anak atau apa seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan, coba kita bayangkan saja, misalkan ada bupati lah yang datang terus, atau bapak atau saudara kita yang datang terus punya masalah, masa kita langsung bilang, ah sudah lu urus sendiri, kamu urus sendiri permasalahan, kan tidak juga. Kita pasti berusaha untuk membantu karena dia sudah meminta kita untuk membantu. Seperti itu juga dengan anak-anak. Jadi kita tetap menghargai anak-anak dengan cara anak-anak. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Next. Ya. Dan together we create a better next generation. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Kalau misalkan ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu di-sharingkan, saya juga tidak expert sekali di bidang ini. Saya hanya menjelaskan tentang pengalaman saya. Jadi ya, silahkan kalau misalkan teman-teman mau bertanya atau menyampaikan pendapat atau sharing yang lain. Seperti itu.